Halo, selamat datang di Dokumendarin. Eh, di episode ini, di video kali ini akan sedikit berbeda formatnya. Saya akan lebih banyak monolog, bercerita tentang profesi yang sedang saya jalani saat ini, yaitu Komkon. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang menonton konten Dokumendarin selalu ada eh, part di mana saya sedang bekerja menjadi komedi konsultan atau komkon tadi di sebuah program sahur di sebuah stasiun TV. Nah, saya juga melihat komentar-komentar ada yang mempertanyakan komkon ini ngapain, pekerjaan apa, terus tugasnya seperti apa gitu. Nah, kali ini di video ini saya akan berusaha menjelaskan bagaimana eh, proses pekerjaan saya ini seperti apa gitu. Kita mulai dari apa itu Komkon? Komkon ya komedi konsultan gitu. Konsultan komedi kalau bahasa Indonesia aja. Sebenarnya profesi ini bisa terbilang baru kali ya. Maksudnya belum belum atau saya kali yang merasa ini baru. Tapi setahu saya, sepemahaman saya, komedi konsultan ini baru muncul di era stand up komedian itu lagi hype di Indonesia. Jadi banyak dari komika-komika jasanya itu dipakai sebagai komedi konsultan sebuah film komedi. Nah, semakin berjalannya waktu, beberapa eh, unit karya visual, entah itu series, film, atau program TV yang notabene itu tentang komedi, biasanya sekarang sudah menggunakan jasa komedi konsultan. Nggak semuanya kayaknya ya. Ini sepengetahuan saya aja nih. Ntar koreksi aja kalau saya salah. Sebagian besar yang saya pahami adalah beberapa kayak PH yang bikin film itu sudah memakai jasa komedi konsultan. Series sudah memakai jasa komedi konsultan. Terus program TV juga memakai jasa komedi konsultan. Nah, satu tuh yang nggak perlu komedi konsultan, program pemerintah, karena udah lucu. Komkon ini saya nggak tahu ya awal mula profesi ini dilahirkan oleh siapa, saya juga kurang tahu. Tapi setahu saya, pemahaman saya, Komkon ini tuh dihadirkan oleh komik-komik yang di-hire untuk ngebantu sebuah film itu menjadi lucu. Bukan berarti skripnya nggak lucu, tapi kayak ini skripnya udah dibikin nih, lucunya segini. Dengan hadirnya komedi konsultan bisa menjadi bisa jadi ada ruang diskusi antara si pembuat film dengan si komedian yang tadi untuk mencapai titik tengah. Saya tuh pengen kayak gini, tapi komedinya gimana ya bagusnya ya, yang kayak gitu tuh. Ini pemahaman saya saja. Saya sebenarnya juga bisa dibilang masih baru sekali di bidang komedi konsultan ini. Banyak senior-senior saya yang sudah terjun langsung sebagai komedi konsultan, dan saya juga belum research juga, belum belum nge-searching apakah teman-teman saya yang lain, stand up komedian yang lain juga pernah bikin video tentang komedi konsultan ini. Tapi saya akan coba sharing semampu saya, sepemahaman saya saja tentang profesi yang sedang saya jalani saat ini, yaitu komedi konsultan. Itu bangkar tapi one tapi sampai one tapi. Tapi jangan suruh dulu. Mana malam-malam yang seharusnya tahajud malah juga ini langsung. Nah, sekarang
Saya itu menjadi komedi konsultan di sebuah program TV, program sahur di TV nasional, yaitu program Sahur Lebih Seger di Trans 7. Di mana di sana itu pemainnya ada Andre Taulani, ada Denny Cagur, Wendy Cagur, ada Andika, juga ada Rina Nose, komiknya ada Indra Jegel, ada Marcel Widianto, juga ada Sahila, dan juga ada Habib Jafar. Banyak sekali di program sahur itu nama-nama besar di bidang komedi gitu. Jadi sebenarnya profesi yang sedang saya lakukan ini lebih banyak memahami pola main program TV, jokes TV, yang jujur saya sudah lama sekali tidak saya sudah lama sekali tidak menonton TV, program TV. Karena sejak era YouTube 2016, saya jarang sekali nonton TV. Bahkan bisa dibilang hampir tidak pernah nonton TV karena semua acara TV selalu saya nonton itu di YouTube. Dan bukan program sahur juga, bukan program komedi juga yang saya nonton. Saya akan sharing sedikit cerita tentang proses kreatif menjadi komedi konsultan di program sahur ini. Biasanya skrip dibikin oleh tim kreatif dari Trans 7-nya. Dibikin secara sinopsis dan juga segmen per segmen. Setelah itu bakal dilempar ke tim komedi konsultan. Nah, saya punya tim. Mungkin saya lebih nyebut itu punya teman, partner di bidang komedi konsultan ini, yaitu Bahrul Alam. Dia bertugas sebagai rewrite naskah skrip. Jadi kalau misalnya skrip sudah dikirim di grup, maka Bahrul bertugas untuk membedahnya, memberi isian-isian komedi atau pancingan-pancingan komedi yang bisa dimainkan oleh si talent tersebut. Atau mengubah sedikit cerita, peluang-peluang yang bisa dikasih konflik dan bisa dibercandain. Ya kira-kira job si Bahrul seperti itulah. Baru setelah itu dilempar lagi ke tim kreatif review, nanti bakal dicek ini boleh dan nggak bolehnya, dan juga di present sama atasan mereka. Nah, tugas saya di lapangan. Jadi ketika skrip sudah final, sudah jadi, maka saya bertugas di lapangan untuk kembali nge-reminder si talent-talent tersebut terhadap segmen ini mainnya tentang apa. Nah, biasanya kan ada tuh di segmen ini mainnya ceritanya ini. Nanti mainnya misalnya saya kasih contoh aja deh. Misalnya Andika datang ke rumahnya Denny Cagur. Di sana Andika menawarkan Denny Cagur minuman yang bisa bikin dia rileks, memabukkan lah inti tanda kutipnya di situ. Terus Denny Cagur menolak, sehingga nanti in frame orang tua Denny Cagur, itu saya ceritanya. Terus tugas saya adalah memikirkan kira-kira permainan apa nih di poin tentang Andika memberikan minuman kepada Denny Cagur. Ini bisa jadi kayak main plesetan, kayak ini minuman yang bisa bikin rambut kita rapi. Apa tuh? Teh sisir. Nah, yang kayak gitu tuh. Atau ini minuman yang bisa bikin rambut kita rontok. Apa? Teh botak gitu. Atau ya yang kayak gitulah, jokes-jokes yang tipikal gitu. Nah, itu bisa jadi di set saya yang kayaknya nih bisa mainan kayak gini nih gitu. Ntar diserahin ke tim kru, bukan tim kru sih, ke talentnya untuk diskusi. Kira-kira nanti main ini bang gitu.
Perhatian orang tuh nanti sampai itu nanti. Apa kita makan kuda, makan pion, Pak? Asal jangan satu, apa makanan juga orang lain. Ya kira-kira seperti itulah ya, terlihatlah gambarannya ya. Nah, pertanyaan yang pernah saya baca di kolom komentar adalah, apakah jokes dari saya selalu kepake? Jawabannya tidak. Tidak. Tidak semua jokes yang saya berikan itu dipakai. Pilihannya ada 3. Jokes itu tidak dipakai. Jokes itu menjadi pemancing untuk si talent ingat terhadap jokes yang dia punya gitu. Dia juga punya isian sendiri gitu. Yang ketiga adalah jokesnya dipakai. Jadi ya gitu, bisa dipakai, bisa hanya sekedar menjadi pancingan, ya bisa nggak dipakai sama sekali. Banyak gak sih jokes saya yang dipakai? Jawabannya nggak terlalu. Maksudnya saya nggak bilang semua jokes yang ada di semua jokes yang keluar di program sahur itu adalah murni saya yang bikin, enggak. Beberapa ada mungkin ketika si talent pengen request, gue pengen yang kayak gini dong, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bikin jokes tentang itu. Kalau misalnya ada saya kasih, kalau misalnya nggak nemu ya semampunya aja gitu. Malah kayak mancing lagi, kira-kira kayak gini nih. Kalau kepancing alhamdulillah, kalau misalnya sama-sama stuck ya kita lanjut ke segmen berikutnya. Karena durasi break itu bisa jadi 5 menit, 4 menit. Dan juga briefing sebelum acara itu ya sekitar 2 jam sebelum jam 2 lah. Gitulah gambarannya cerita. Udah belibet tuh. Udah ngantuk saya. Gitu gambarannya kira-kira ya. Semoga terjawab dan teman-teman senang. Apa sih Rin? Ya menurut saya saya mulai memahami industri itu seperti apa. Saya melihat, oh ini nih alasan kenapa ini terjadi di TV. Ini nih alasan kenapa ini terjadi di sama talentnya. Oh ini nih hal yang saya melihat hal itu sekarang karena saya sudah berada di lapangan. Dan satu hal yang saya bisa bilang saat melihat hal-hal seperti itu, yaitu kata-kata yang oh pantes. Ada nasi Pak. Kenapa saya tiba-tiba maksud? Tadi Anda cerita ini. Ada nasi Pak. Ada apa? Apa tuh? Ini ada sayur nangka Pak. Apa namanya di Padang Pak? Gulai cibadak. Ya, ya. Badaknya cuma 1. Kan dilindungi Pak. Oh iya benar. Sini makan Pak. Ini ada tahu Pak. Oh, ini ada gulai ayam Pak. Ya. Ini nggak sungkan saya Pak. Iya kenapa tuh? Ada itu di. Nanti nggak dipakai lagi Pak. Makan aja lagi taruh nak. Pokoknya ini Pak. Apa tuh? Kerupuknya 2 Pak. Oh iya bagus. Kenapa tuh? Karena kalau 3 dia mau masak Pak. Mama saya udah tahu jok itu Pak.